Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Roja Asoli bersama rekan saya. Nama saya Muhammad Yetidan. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan kami melakukan wawancara ini yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah yang kami ampu, yaitu pengenalan lingkungan persekolah. Izinkan kami untuk mewawancara Ibu dalam beberapa pertanyaan. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja Ibu kita mulai ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana kultur atau kebiasaan yang diterapkan kepada seluruh masyarakat SMA Negeri 3 Cibinong? Ya, baiklah. Terima kasih. Akan saya sampaikan bahwa sebelum pandemi COVID-19, nah KBM yang terjadi di SMA 3 Cibinong cukup efisien. Yang pertama, 6:30 posisi anak sudah berada di sekolah. Diadakan apel daripada guru-guru. Setelah apel, Bapak Ibu sekalian, ada penyambutan juga. Jam 7:05, guru-guru sudah berada di ruangan kelas, melakukan karakter building mengenai satu lagu Indonesia Raya. Yang kedua, kita melakukan pembacaan ayat suci Al-Quran yang non-Muslim mengikuti sesuai dengan ajarannya. Apabila anak yang tidak hadir, maka dilakukan pemantauan oleh tim kedisiplinan. Pada saat COVID pandemi, KBM yang dinamakan sekarang istilahnya belajar dari rumah, maka jam yang dimulai adalah 7:30, kecuali hari Jumat jam 7. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya jam 7:15 dilakukan apel, pemantauan dari kepala sekolah. Jam 7 sudah berada di ruangan BDR, belajar dari rumah. Seluruh Bapak Ibu yang ada jam pelajaran, ini 50% berada di sekolah. Untuk jadwalnya berbeda dengan sebelum pandemi. Setelah pandemi sampai sekarang, Bapak Ibu jam ngajarnya satu harinya 4 jam, KBM daringnya. Bapak Ibu sekalian 50% hadir di sekolah, dan ada yang WFH di rumah apabila jamnya melebihi dari 3 hari. Ini yang perlu saya sampaikan dalam pembelajaran. Untuk aplikasinya yang digunakan adalah aplikasi Zoom maupun Google Classroom, kerjasama dengan tim IT. Di situ ada koordinator operator untuk BDR sebagai piket BDR. Jadi beda dengan formal. Kalau formal ada piket penyambutan tamu, di BDR adalah piket untuk operator operator yang mengalami kendala-kendala dalam menggunakan aplikasi. Untuk aplikasi, Bapak Ibu sekalian yang berada di SMA 3 sebagai pendidik diberikan pelatihan sehingga ada komunikasi antara siswa dengan orang tua apabila menggunakan dua aplikasi. Yang kita gunakan Zoom minggu pertama sama minggu ketiga, karena keberadaan Zoom juga akan memberatkan siswa. Sehingga saya selaku bidang kurikulum memberikan keringanan kepada siswa minggu pertama dan minggu ketiga. Selain itu, minggu depan mulai hari ini dan seterusnya akan dilakukan aplikasi yang terbaru. Seperti itu manfaatnya
pada saat kita pandemi. Tidak diperkenankan melebihi dari 4 jam untuk pembelajaran satu harinya. Ketentuan yang diperoleh adalah aturannya dari KJD selaku wilayah satu provinsi, dan seluruhnya harus mematuhi protokol COVID. Bapak Ibu sekalian yang berada di JAM BDR, semuanya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak antara guru yang satu dengan guru yang lain sesuai protokol COVID. Terima kasih. Baik. Seandainya ada beberapa kegiatan atau kultur yang suka dilakukan, itu dihapuskan ya Bu. Lantas kebiasaan-kebiasaan yang seperti mengaji ketika jam pagi sebelum belajar memulai KBM dan lain sebagainya, itu masih tetap digunakan atau tidak, Ibu? Selama pandemi ini. Untuk kultur karakter building-nya masih tetap pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, jam pertama ada lagu Indonesia Raya. Jadi sementara kita menggunakan aplikasi Zoom, meskipun minggu pertama dan selanjutnya, tapi pada hari Senin, Selasa, Rabu itu ada Indonesia Raya secara virtual. Yang kedua doa ya dengan surat-surat ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tidak ada yang dihilang begitu, kecuali hari Kamis dengan Jumat. Pembelajarannya diterapkan untuk hari, karena satu jenjang itu 3 hari, jadi kelas 12 itu Senin, Selasa, Rabu, kelas 11 itu Rabu, Kamis, Jumat, kelas 10 itu Selasa, Kamis, Jumat, begitu. Aturan yang sudah ditetapkan oleh provinsi. Setidaknya ada tambahan lagi setelah sholat zuhur, karena kita ada BK konseling sama BK ID, jadi ada tambahan. Tidak ada materi yang dihilang pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi ada tambahan, cuma waktunya apabila pada jam KBM formal 4 jam, maka untuk tatap muka BDR daring itu 30 menit, 1 jam. Apabila pembelajarannya kelas 10 ada 3 jam pada saat formal, pada saat pandemi BDR ini pembelajarannya 30 menit ditambah 15 menit, 45 menit. Seperti itu yang kita lakukan sesuai acuan yang ada di provinsi wilayah 1. Oke, baik. Ada BTK-nya, masih ada BTK, masih. Setelah istirahat kedua, ada BTK. Kalau untuk di SMA Negeri 3 Cibinong ini ada berapa jumlah keseluruhan tenaga pendidik beserta karyawan yang bekerja di SMA Negeri 3 Cibinong ini, Bu? Untuk karyawan, seluruh kepala sekolah dengan pendidik itu sekitar 57. Ya. Ditambah dengan tenaga tendiknya, TU, ditambah penjaga, ditambah satpam, seluruhnya total dengan guru itu sekitar 70. Kalau seandainya siswanya, total ada berapa peserta didik di SMA Negeri 3 Cibinong ini? Hanya 1.200. Oh, ada 1.200. 10 plus 12. Kelas 10 itu ada 12 jenjang, 6 MIPA, 6 IPS. Untuk kelas 11 itu 6 MIPA, 5 IPS. Untuk yang kelas 12, 5 MIPA, 5 IPS. Baik, Bu. Itu saja pertanyaan yang kita tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaidan
dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izinkan saya mewawancara Ibu dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama sejak Ibu mulai mengajar? Dari mulai mengajar, Ibu tahun 97. Berarti sudah berapa tahun itu? Pokoknya dari 97, dari mulai lulus kuliah, iya. Udah lumayan lama. Udah langsung mengajar. Jadi sudah sekitar berapa? 23 ya? 23 tahun? Iya, sekitar 23 tahunan, iya. Betul. Bagaimana cara Ibu mengatasi perbedaan karakteristik pada siswa? Ya, caranya ya, karena kita ketahui bahwa karakteristik siswa A dan siswa B itu berbeda-beda. Biasanya sih kalau Ibu melalui pendekatan dulu, ya, ketika Ibu sedang mengajar, atau mungkin pada saat Ibu sedang istirahat, itu kan bisa ketahuan kan sikapnya, itu biasanya seperti itu. Atau mungkin Ibu melihat lagi dia dengan temannya seperti apa, begitu, dengan orang tuanya. Nah, tentu saja karakter antara siswa yang pendiam, oh ternyata siswa ini pendiam, oh ternyata siswa ini cerewet, oh ternyata siswa ini ingin diperhatikan. Nah, Ibu dengan cara seperti itu, maka Ibu bisa merubah satu-satu. Oh, kalau saya berhadapan dengan si A, berarti saya karakter pendiam, saya harus seperti ini. Dengan si B, yang anaknya cerewet, berarti saya harus seperti ini. Biasanya seperti itu ya Ibu akan lakukan. Ya, Ibu. Dalam kondisi pandemik ini, bagaimana proses pembelajaran dilakukan oleh SMA 3 Cibinong ini, Bu? Dalam situasi seperti sekarang ya? Iya. Ya, tentu saja berbagai upaya kita lakukan. Misalnya dengan cara apa? Sekarang kan daring kan? Iya. Ya, berarti kita ya belajar jarak jauh. Kebetulan di sekolah sini memang fasilitasi baik untuk guru-guru, ya terutama guru-guru di sini semaksimal mungkin. Kita mempunyai WiFi yang jangkauannya memang sudah luar biasa, dengan cara menyediakan ruangan-ruangan. Misalnya ruangan untuk guru yang mengajar di kelas 10 ada tertentu, kemudian di kelas 11, kelas 12, bahkan ada di mana saja guru dia bisa berinteraksi ketika pelaksanaan KBM berlangsung. Itu yang bikin jadi walaupun kita tidak bertatap muka, tapi sekali lagi KBM tetap berjalan. Tadi kan Ibu sebutkan dengan adanya pandemik ini, sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh. Pendapat Ibu tentang perbedaan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka bagaimana, Bu? Oh, pasti ada perbedaan. Kalau kita pembelajaran tatap muka, ya, kita bisa lebih paham lagi. Jadi ada hubungan dengan yang pertama, kita lebih paham lagi karakteristik anak, karakteristik masing-masing siswa ya, terutama di sini. Kita bisa menegur secara langsung, atau mungkin ketika anak itu sedang belajar, kita bisa menanyakan, nak belajar apa nak, bisa seperti itu ya. Kalau kita bertatap muka secara langsung, siswa dengan tidak memahami materi yang kita ajari, maka pada saat itu pun juga siswa dapat langsung memahami. Tapi kalau belajar jarak jauh, tentu ada perbedaan. Perbedaannya apa? Ya tadi. Jadi kita tidak bisa menatap secara langsung. Tidak seperti sehari-hari ya, tentu ada perbedaannya. Jadi agak-agak kesulitan seperti itu dalam pembentukan karakter anak. Tapi kalau untuk pemberian materi, ya mungkin sama saja. Ada siswa yang cepat dalam menangkap pelajaran, ada juga siswa yang tidak cepat dalam menangkap pelajaran. Ya, pintar-pintarnya kita lah sebagai guru. Apalagi sekarang durasi waktunya juga kan berbeda. Misalnya saja untuk pelajaran bahasa Indonesia, biasanya kita 4 jam pertemuan, tapi kan satu kali pertemuan 45 menit. 45 dikali 4. Tapi ketika sekarang, situasi COVID sekarang, itu beda lagi. Jadi kita, ibu yang biasa mengajar 4 kali 45 menit, sekarang sudah enggak. Jadi
hanya 1 jam, 60 menit Ibu mengajarnya. Seperti Tadi kan, itu. ya, tadi Ibu berkata bahwa terdapat beberapa kesulitan-kesulitan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana cara Ibu mengefektifkan pembelajaran jarak jauh tersebut? Ya, kesulitannya kita menyediakan metode-metode ya. Ya. Misalnya apa? Aplikasi yang digunakan. Nah, ketika kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sekarang kan ada kan, kita bisa Zoom. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa lewat GCR, Classroom, ya, atau mungkin aplikasi yang lainnya. Jadi apapun kesulitannya, insya Allah akan bisa diatasi. Dan kita juga sebagai seorang guru kepada siswanya, ayo nak, kalau masih belum jelas, silakan bertanya japri langsung via WA kalau itu. Biasanya Ibu sih seperti itu ya. Jadi anak-anak, Ibu maaf Bu, saya tidak mengerti Bu, gini. Ayo silakan, baik itu pada saat selesai KBM, mau pada saat Ibu di rumah juga Ibu biasanya seperti itu sih. Jadi mengatasi kesulitannya dengan cara salah satunya jalur pribadi gitu ya, Japri, melalui WA. Iya, betul. Jalur pribadi, kita harus bisa membuka diri ya. Begitu saja pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tecidan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izinkan saya untuk mewawancarai adik untuk bisa menyaksikan salah satu tugas, yaitu pelaksanaan pelaporan lingkungan prasekolah. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pembelajaran sebelum dan sesudah COVID-19 ini? Sebelum COVID ini, seperti pada sekolah umumnya, proses KBM dimulai pada pukul 7 sampai setengah 4. Kalau setelah COVID-19 ini, karena waktu itu sedang ujian, jadi materi yang akan di-US-kan diberikan melalui Google Classroom. Waktunya itu sesuai dengan jam pelajaran seperti biasa. Tadi kan menggunakan Google Classroom medianya ya. Lebih untuk adik sendiri, lebih menyukai metode mana? Pembelajaran tatap muka langsung atau media daring? Lebih mudah tatap muka langsung sih ya, karena kan guru juga menyampaikannya secara langsung. Kalau Google Classroom itu karena materinya diberikan dalam bentuk PDF, jadi susah untuk dimengerti. Tadi juga kan menyebutkan sedang lagi ada ujian ya. Bagaimana dengan ujian sekolah dan ujian nasional dalam kondisi seperti ini? Waktu itu pertama ujian dilaksanakan di sekolah, namun karena ada himbauan untuk belajar di rumah, jadi sisa hari ujian dilaksanakan di rumah melalui Google Form. Waktunya itu seperti biasa, mulai pukul jam 7 sampai selesai. Apakah ada acara perpisahan atau pelepasan siswa pada saat waktu itu? Tidak ada acara perpisahan, hanya ada pembagian ijazah, pemberian medali, dan pembagian snack yang hanya dihadiri oleh orang tua siswa. Itu pemberiannya ijazah seperti itu di mana ya? Di sekolah di SMA 3 Cibinong. Baik, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.